kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Kemudian untuk material tercatat ini ada beberapa jalan yang longsor, tertutup. Datanya nanti akan disampaikan secara rinci dan detail dari Kementerian PU. Ada beberapa rumah masyarakat, ini tentu saja didata terus didata terus, berkembang terus. Kalau yang per hari ini ada puluhan rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Tadi Bapak Menteri Kesehatan juga menginformasikan bahwa banyak puskesmas yang rusak. Hanya satu rumah sakit yang rusak, yaitu di Maumere. Kemudian untuk bandara, bandara dari Kementerian Perhubungan ada 5 bandara yang terdampak, tetapi bukan runway yang terdampak rusak. Apakah nanti masuk rusak ringan, rusak sedang atau rusak berat, itu di gedung terminal, ada 5. Kemudian untuk pelabuhannya yang terdampak ada 2, yaitu Pelabuhan Reo dan Pelabuhan Maumere. Banyak lagi yang lain-lain, rumah masyarakat, tetapi tentu saja ini adalah hari pertama terjadinya bencana. Datanya akan berkembang terus, dan nanti akan diberikan informasi kepada rekan-rekan media secara day to day, hari per hari. Kami akan melaksanakan konferensi pers setiap hari di sore hari untuk menginformasikan segala sesuatu terkait dengan penanganan bencana gempa bumi dan tsunami ini. Kemudian langkah-langkah yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Yang pertama, baru saja pukul 14.00 Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi dihadiri oleh Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Menteri Perumahan, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dari Astama Op Polri, dari Asop Panglima TNI, Forkopimda Provinsi lengkap, mulai Gubernur, Pangdam, Kapolda, Forkopimda Kabupaten terdampak, mulai dari Kapolres, Dandim, BPBD, dan Kementerian Sosial, dan semua yang terlibat. Dalam rapat koordinasi awal yang pertama ini, masing-masing akan mengerahkan personilnya langsung untuk membantu pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten kota terdampak langsung di daerah bencana. Kami, Bapak Menko PMK, dan saya, Kepala BNPB, juga nanti malam menggunakan pesawat komersil akan segera berangkat ke ND, dan direncanakan besok pagi sesampainya di NTT, di Kupang, terus lanjut di ND. Kami juga akan menggelar rapat koordinasi tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Kemudian dalam rapat koordinasi tadi, kami sudah sepakat untuk segera mengaktifkan posko penanggulangan bencana. Jadi semua hal-hal ketentuan berkaitan dengan penanggulangan bencana ini akan diaktifkan, Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami
laporkan masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut. Kemudian yang selanjutnya, jalur-jalur transportasi, jalur-jalur komunikasi, ini juga yang tahap berikutnya yang akan dipulihkan. Dari Kementerian Pekerjaan Umum juga sudah mengerahkan personil dan alat peralatannya, segera akan bekerja membuka jalur-jalur transportasi yang mungkin terganggu akibat goncangan gempa ini. Memang dilaporkan ada beberapa jalan yang tertutup longsor. Kemudian jalur-jalur komunikasi, sampai sekarang memang belum dapat laporan apakah sinyal HP, kemudian telepon, apakah ini terganggu. Tetapi tentu saja kami juga menyiapkan alat komunikasi cadangan ya, yang sekarang operasionalnya mudah, yaitu seperti Starlink. Tentu saja ini juga akan kita segera siapkan. Kemudian untuk memudahkan pelaksanaan evakuasi, pendorongan logistik, dari Kementerian Perhubungan juga menyiagakan beberapa pesawat, ya, termasuk dari BNPB. Kita juga sudah menyiapkan 2 helikopter dan 1 karapan pesawat Fixed-wing, dan tadi juga dari TNI dan Polri juga menyiapkan termasuk Basarnas apabila dibutuhkan. Berapa jumlahnya, berapa unit yang harus dikerahkan, tentu saja ini nanti setelah kami datang di lapangan, melihat situasi yang sebenarnya, kemudian melaksanakan asesmen, melaksanakan pengumpulan keterangan, baru kita bisa menginformasikan secara jelas dan rinci kepada masyarakat, kepada rekan-rekan media, berapa kira-kira alutsista yang dibutuhkan. Logistik awal, ya, bagi masyarakat terdampak, logistik dasar, makan, minum, air bersih, tenda, tempat berlindung, genset, dan lain sebagainya. Tentu saja kondisi lapangan masih kurang, ini terus akan didorong. Dari Kementerian Sosial, ini juga untuk 1-2 hari ini akan menggeser logistik dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini dari kabupaten-kabupaten sebelahnya yang terdampak ringan atau tidak terdampak. Contoh misalnya di Flores Timur, baik Kementerian Sosial maupun BNPB masih punya di gudang logistik yang dibutuhkan untuk masyarakat terdampak. Ini memang cadangan untuk masyarakat yang terdampak letusan Gunung Lewotobi laki-laki yang lalu. Ini di gudang masih banyak barang-barang, ini pun untuk sementara kita akan geser ke daerah terdampak bencana gempa bumi ini. Kemudian dari Bapak Presiden lewat Kementerian Sekretariat Negara juga sudah akan mengirimkan di 1-2 hari ini 50.000 paket sembako. Ini segera kami akan kirimkan untuk membantu kebutuhan logistik awal di daerah bencana. Itu sementara ini ada yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan media sekalian. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan media sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala. Mohon izin Pak, apakah bersedia nanti dibuka tanya jawab setelah Bapak Lili Kurniawan, Pak? Saya lanjutkan ke Bapak Lili Kurniawan, Deputi 5 Menko PMK. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dayat dari Bakom RI. Semoga suara saya terdengar dengan jelas.
Dengar Pak. Baik, terima kasih teman-teman dari media yang sudah menunggu. Tadi ada rakor terkait dengan penanganan gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, yang langsung dipimpin oleh Bapak Menko PMK. Pada arahannya Bapak Menko PMK menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian bencana yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur pada hari ini, dan semoga korban dan keluarga yang terdampak diberikan kekuatan, ketabahan, serta proses penanganan darurat dapat berjalan dengan lancar. Langkah konkret, langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah adalah di tingkat daerah tentu langsung datang ke lokasi bencana. Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan jajaran sudah ada di lokasi bencana. Kemudian dukungan dari pemerintah pusat, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB, kami mengkoordinasikan beberapa kementerian lembaga yang hadir. Tadi sudah disampaikan secara detail oleh Bapak Kepala BNPB. Saya kira saya tidak perlu mengulang lagi, tapi di arahan dari rapat tadi, yang pertama kami perlu sampaikan bahwa penanganan darurat atau tanggap darurat untuk penanganan gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur ini nanti dukungan dari pemerintah pusat akan dikoordinasikan oleh Kepala BNPB. Sementara dari kementerian lembaga yang lain akan memberikan dukungan-dukungan terkait dengan hal ini. Tadi sudah disampaikan juga oleh Menteri Kesehatan, yang mewakili Menteri Sosial, kemudian Bapak Menteri PU, Menteri PKP, dan juga Menteri Perhubungan, serta tentu saja Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, kemudian juga dari ASOP TNI, dan dari Kepolisian Republik Indonesia. Semua bekerja sama di bawah koordinasi Kepala BNPB. Kemudian yang kedua, hasil rapat tadi menyampaikan yang diutamakan adalah penyelamatan. Jadi penyelamatan manusia, masyarakat yang terdampak ini segera dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah daerah saja, tetapi juga dukungan dari masyarakat, relawan, dan semua pihak. Kemudian yang ketiga adalah pemulihan darurat terhadap beberapa fasilitas-fasilitas terdampak, diantaranya adalah infrastruktur. Tadi juga disampaikan oleh Menteri PU, ada beberapa jalan, terutama yang ada di Endi dan Bajawa, yang terputus ini harus segera dipulihkan. Kemudian beberapa fasilitas bandara, yang ada 15 bandara di Flores, 5 terdampak, tetapi itu masuk di dalam terminalnya saja, tapi jadi masih bisa digunakan. Kemudian juga ada 7 pelabuhan, dari 7 pelabuhan hanya 2 yang terdampak. Kemudian tentu saja kaitannya dengan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, kemudian juga pelayanan dasar yang lainnya, seperti sosial segera harus dipulihkan secara awal begitu, dengan dukungan-dukungan dari berbagai pihak. Tadi yang disebutkan ada Kementerian Sosial, kemudian BNPB sendiri, dan beberapa kementerian lembaga yang nanti akan hadir, dan mulai nanti malam tim dari pemerintah pusat akan hadir di Nusa Tenggara Timur, dan besok pagi insya Allah bisa berada di lokasi bencana, dan nanti tahap pertama yang dilakukan adalah rapat koordinasi untuk secara tepat mencari strategi yang dibutuhkan, karena kita masih dalam pendataan semuanya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari media, saya kira ini adalah beberapa catatan untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lili Kurniawan. Selanjutnya, selamat datang Profesor Faisal Fatani, Kepala BMKG. Mohon izin untuk waktu dan kesempatannya, perkembangan terkait bencana di NTT, silakan Pak.
Baik, terima kasih Pak Deputi. Izin kami meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Kemenko PMK dan juga Kepala BNPB bahwa dukungan BMKG kepada uh, seluruh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah juga akan terus kita perkuat di bawah koordinasi dari BNPB ya. Izin saya share screen Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga sudah terlihat. Sudah ya? Baik. Yang pertama terkait dengan parameter gempa, memang pada parameter awal 2 menit 16 detik ini kami menerbitkan kekuatan gempa 7 magnitude yang kemudian segera direvisi 10 menit kemudian karena diperlukan waktu untuk stabilize hasil parameternya. Magnitude 7,7, kedalaman adalah 15 km. Ini lebih dangkal dari gempa di tahun 1992 di lokasi yang sama. Kemudian juga gempa ini berpotensi tsunami. Untuk mekanisme sendiri ini adalah gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar naik busur belakang dari Flores. Ini mekanismenya hampir sama seperti gempa pada bulan April tahun 2018 yaitu gempa Lombok ya, akibat adanya mekanisme pergerakan naik di busur belakang dari daerah NTB dan NTT. Kemudian ketika parameter awal kita dapatkan, segera kita lakukan skenario untuk simulasi tsunami-nya, dan kita melihat bahwa tsunami-nya juga sampai ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, tapi memang yang terutama adalah yang zona siaga ini atau daerah-daerah yang siaga dengan ketinggian 1,5 sampai 3 meter, utamanya ada di sekitar NTT. Kemudian ini adalah Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Manggarai Barat, Selayar, dan seterusnya. Ini adalah daerah-daerah yang siaga dan juga waspada. Kemudian ketika kita mensimulasikan dengan gelombang tsunami tadi, juga diverifikasi dengan observasi muka laut yang terpasang di beberapa ratus titik di seluruh Indonesia. Ini beberapa tempat yang warna orange ini adalah yang ketinggian tsunami-nya lebih dari 1,5 meter, terutama adalah yang pertama yang mencapai 1,6 meter di Pota, Manggarai Timur, dan 1,61 meter di Reo, Manggarai, NTT. Selebihnya yang tertinggi juga 0,94 meter di Maurole, ND. Ini kita verifikasi hasil simulasi tadi untuk mengetahui ketinggian tsunami, kapan datangnya, dan peringatannya juga ini adalah timeline-nya yang kita ikuti dari SNI dan juga ISO yang berlaku di seluruh dunia, bahwa sebelum 3 menit info gempa itu harus segera diterbitkan agar masyarakat dapat melakukan aksi dini di bawah koordinasi dari BNPB, BPBD, Pusdalop yang ada di daerah-daerah tersebut. Kemudian kurang 10 menit kemudian kita menerbitkan peringatan dini kedua, dan pada pukul 7.30 yaitu 2,5 jam setelah terjadinya gempa diakhiri peringatan dini tsunami tersebut agar tim SAR, TNI, Polri, dan penyelamatan dapat dilakukan di daerah-daerah yang menimbulkan korban. Ini maaf sedikit bergeser tadi. Ini adalah peta tingkat guncangan yang kita lakukan untuk melihat di daerah mana daerah yang paling mengalami kondisi guncangan terbesar. Dan ini ada 2 daerah yang terekam, yaitu Stasiun Meteorologi di Ruteng dan juga Langke Rembong di Manggarai. Ini 2 daerah yang memiliki tingkat guncangan tercatat adalah di alatnya yaitu 8 mmi, tapi ketika kita verifikasi itu sekitar 7 mmi, yaitu di beberapa tempat yang ada di sebelah kiri ya. Kemudian ini adalah kejadian gempa bumi susulan terhitung hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, tercatat 235 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2 magnitudo. Utamanya berada di bagian utara dari Pulau Flores. Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan.
Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu, seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2 atau 3 minggu. Ini adalah sejarah gempa di daerah Flores. Kita dapat melihat akibat dari sesar belakang tadi. Ini ada di tahun 1992 dengan 7,8 magnitud, tapi kedalamannya ini sekitar 28 km. Jadi yang terjadi sekarang 15 km ini lebih dangkal dari gempa di tahun 92. Dan juga pada saat itu terjadi tsunami. Ya. Kemudian ini saya skip. Nah, ini adalah peralatan deteksi gempa bumi dan tsunami. Kita memiliki sekitar 2.000 alat pemantau di seluruh Indonesia. 553 diantaranya digunakan untuk menentukan titik pusat terjadinya gempa dan juga magnitud dan kedalamannya. Kemudian untuk level monitoring air laut untuk memverifikasi simulasi tsunami tadi, kita memiliki total di Indonesia ada 421. Ini adalah gabungan dari sensor yang dimiliki oleh BMKG dan BIG. Ini terintegrasi melalui monitoring yang dilakukan di Multi Hazard Early Warning Center yang ada di Kemayoran. Selanjutnya, ini ada 2 sistem yang bekerja, yaitu di Jakarta dan di Bali yang saling membackup. Dan rencananya bahwa besok kami akan mengadakan survei, mohon dukungan dari Bapak Ibu pimpinan Forkopimda yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di sini, yaitu di Ngada, Nagakeo, kemudian di Labuan Bajo, dan Selayar. Ini kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, kemudian untuk melaksanakan survei tadi kita didukung, kebetulan ada dari 191 UPT atau kantor BMKG di Indonesia, yang terbanyak adalah di Provinsi NTT, ada 14 titik, dan ini adalah beberapa titik yang ada di Flores. Nanti pos maupun kantor-kantor BMKG ini akan mensupport pelaksanaan survei yang ada di lapangan dan sekaligus juga mendampingi pemerintah daerah dan TNI Polri, Basarnas untuk dapat melakukan tindakan-tindakan mitigasi selama tanggap darurat dan juga setelahnya ketika dilakukan pembangunan kembali atau reprekon. Ini adalah peralatan-peralatan survei yang kami lakukan, nanti hasilnya segera kami laporkan juga ke BNPB, akan kami sampaikan sebagai koordinator dari penanganan bencana di Indonesia. Ini survei tsunami juga dilakukan. Untuk himbauan tadi kita mengikuti arahan dari BNPB dan tadi Kemenko PMK juga sudah menyampaikan agar kita tetap tenang, tidak terpengaruh atas isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian perlu dihindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa bumi. Nanti tim survei kami juga akan menegaskan kembali bangunan-bangunan yang tidak dapat digunakan dalam waktu dekat sebelum dilakukan perbaikan. Juga untuk gempa bumi susulan, kita ketahui bangunan-bangunan rusak sudah mengalami guncangan dengan 7,7 magnitud. Kita khawatirkan dengan gempa yang lebih rendah magnitudnya ini dapat mengalami kerusakan yang lebih parah. Jadi ini juga akan kami dampingi selama proses tanggap darurat dan selanjutnya bergerak ke tahap berikutnya, yaitu reprekon setelah tanggap darurat ini berakhir. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Deputi. Baik, terima kasih Bapak Kepala BMKG. Rekan-rekan media yang terhormat, saya buka 2 pertanyaan saja. Mohon maaf karena Bapak Kepala BNPB dan berbagai jajaran pemerintahan akan persiapan berangkat pada malam hari ini, sehingga butuh waktu persiapan. Silakan saya buka pertanyaan dari sebutkan media dan juga pertanyaan dengan singkat, jelas, dan padat. Silakan. Mohon izin Bapak Kepala BNPB, Bapak Lili Kurniawan, dan juga Bapak Kepala BMKG. Bang, saya Heru, Bang. Izin. Silakan, Pak Heru dari media mana? Saya Heru dari Radio El Sinta, Bang. Izin. Oke, silakan pertanyaannya, mohon jelas, singkat, dan padat. Silakan.
Oke, singkat aja Bang. Dari laporan sementara Bang, berapa warga yang masih terjebak dan bagaimana kondisi mereka berdasarkan informasi yang sudah diterima oleh BNPB Bang? Itu yang pertama Bang. Terus yang kedua Bang, jalan yang tertutup longsor Bang kan menjadi salah satu kendala Bang. Terus berapa titik akses yang saat ini terputus dan kapan pemerintah ini menargetkan jalur utama kembali terbuka lagi Bang? Baik, Thank you. terima kasih Pak Heru atas pertanyaannya. Mohon izin Bapak Kepala, ada 2 pertanyaan. Silakan dijawab. Terima kasih. Terima kasih Mas Heru. Jadi untuk data yang terjebak ini ya, memang bergerak terus. Tadi dilaporkan oleh Bapak Gubernur NTT, itu ada beberapa, tapi di bawah 10 begitu ya. Tapi nanti Mas Heru tanya langsung Pak Gubernur, karena saya takut salah. Kemudian untuk jalan yang longsor Pak ya, jalan yang longsor ini sudah dilakukan pembersihan oleh Balai Kementerian PU yang ada di sana, yang ada di wilayah ya. Jadi jalan-jalan longsor itu oleh Kementerian PU sudah ditangani Pak. Apakah selesai atau belum? Nah, nanti Mas Heru besok pagi setelah saya sampai di sana telepon lagi ya. Nanti akan saya sampaikan setelah sampai di sana. Itu Mas Heru, DL Sinta yang bisa kami jawab. Terima kasih. Ya, Jenderal, makasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala BNPB. Selanjutnya, silakan satu pertanyaan dari media. Sebutkan media mana. Izin Pak. Silakan Bapak Stefan. Iya, mungkin untuk Pak Suharyanto bisa dirincikan Pak untuk tadi korban jiwanya kan ada 38 ya. Itu ada di daerah mana saja untuk korbannya. Kemudian tadi data terakhir per jam 15 itu WIB atau WITA Pak? Dan mungkin kalau misalnya ada data rumah atau fasilitas publik yang terdampak itu Pak, berapa banyak? Terima kasih. Baik, silakan Bapak Kepala. Terima kasih. Jadi saya ulangi ya. Jadi korban jiwa per 15.00 WIB ya. WIB 15.00 WIB 38 jiwa meninggal dunia ya. 2 jiwa luka berat, 11 jiwa luka ringan, 2.000 mengungsi. Nah, rinciannya Kabupaten Sika Flores itu ada 3 jiwa meninggal dunia atas nama Meliana Nenong, Bernardus Muda, dan Sophia. Kemudian 2 jiwa luka ringan ya. Kemudian Kabupaten Manggarai ini ada 16 jiwa meninggal dunia ya. Yang sudah teridentifikasi dari 16 ini baru 6 atas nama 1 Stefanus, 2 Fabian, 3 Neno, 4 Resni, 5 Manus, 4 Yul. Yang 10 orang masih belum diidentifikasi ya. Kemudian ada 17 jiwa meninggal dunia di Manggarai Timur. Ini untuk korbannya, nama-namanya masih diidentifikasi. Untuk rumah, masyarakat, infrastruktur, dan lain-lain, ini yang saya katakan masih didata terus. Ya, masih didata terus. Memang yang rusak tuh banyak rumah masyarakat, puskesmas, ada 1 rumah sakit, ada terminal 5 bandara di tingkat kabupaten kota yang rusak, ada 2 pelabuhan yang terdampak. Rinciannya mana-mananya, mohon waktu, Mas, mohon waktu. Mungkin besok kami akan bisa memberikan informasi yang lebih rinci dan jelas. Itu yang bisa kami jawab, Mas Heru. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala. Mohon izin dari rekan-rekan media, apakah ada pertanyaan untuk Bapak Kepala BMKG atau Bapak Lili? Silakan. Saya Pak, izin.
Silakan Mbak Alda. Ya, memastikan lagi yang tadi 15.00 waktu Indonesia Barat, di Sika 3 meninggal, Manggarai 16, kemudian Manggarai Timur 17. Berarti totalnya 36 kalau dari sini. Yang 3 lagi, yang 2 lagi mana ya? Atau saya salah? Untuk rinciannya mohon diulang, Bapak. Sebutkan dari ND 1 jiwa, ND ya. ND. ND 1 jiwa atas nama Ibu Martina Wona. Kemudian Manggarai Barat 1 jiwa. Datanya yang Manggarai Barat ini belum teridentifikasi, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Sarono. Terima kasih. Ya, pasti besok bertambah lagi dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kami akan terus mencari informasi ya, supaya nanti datanya lebih baik lagi. Terima kasih, Mas Muhammad Hidayat. Saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih Pak Kepala. Baik, rekan-rekan media, karena waktunya juga singkat dan memang persiapan untuk malam ini berangkat. Dan mohon doanya semoga Bapak Kepala BNPB dan juga berbagai jajaran pemerintah perjalanan malam ini dilancarkan dan update-update berikutnya akan ditambahkan besok di lapangan. Mohon izin Pak Kepala sehingga nanti akan lebih maksimal informasinya. Terima kasih Bapak Kepala BNPB, Bapak Lili Kurniawan, Bapak Kepala BMKG. Semoga selalu diberi kesehatan. Terima kasih rekan-rekan media. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bapak. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih Pak. Pemirsa, baru saja kita saksikan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto memberikan konferensi pers terkait dengan perkembangan terkini penanganan darurat pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT. Dari paparan resmi dalam konferensi pers tadi, gempa ini memang berdampak pada kerusakan cukup masif terhadap infrastruktur dan juga rumah-rumah warga masyarakat di sana serta menimbulkan korban jiwa. Ada 38 korban jiwa yang tercatat dari data BNPB tadi. Ada di Kabupaten Sika, 3 orang meninggal dunia, dan ada 16 jiwa yang meninggal dunia di Kabupaten Manggarai, dan baru 6 korban jiwa yang sudah teridentifikasi dan 10 korban lainnya belum teridentifikasi. Sementara 17 korban jiwa meninggal dunia ada di Kabupaten Manggarai Timur. Dan kerusakan rumah warga, infrastruktur juga terjadi, khususnya rumah sakit dan puskesmas serta bandara dan terminal. Juga ada 2 pelabuhan yang terdampak. Dan ditegaskan pula oleh Kepala BNPB, fokus utama saat ini adalah terus berupaya untuk mempercepat proses evakuasi, penanganan korban-korban yang terluka, serta pendirian posko-posko darurat yang ada di wilayah terdampak. Dan beliau juga menyampaikan bahwa hingga saat ini dampak gempa di wilayah NTT, sekali lagi kami ulangi, ada 38 korban jiwa, yakni di Kabupaten Sika tercatat 3 meninggal dunia, dan di Kabupaten Manggarai ada 16 jiwa korban jiwa, dan di Kabupaten Manggarai Timur ada 17 korban jiwa yang tercatat dari data BNPB, dan masih ada belasan orang lainnya yang mengalami luka ringan maupun luka berat kini masih dirawat intensif di rumah sakit. Sementara itu dilaporkan sekitar 2.000 jiwa terpaksa harus mengungsi secara mandiri di wilayah-wilayah yang terdampak gempa ke wilayah yang jauh lebih aman. Dan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dijadwalkan bersama dengan Menko PMK akan segera bertolak menuju ke titik-titik terdampak di NTT khususnya, yakni di sejumlah kabupaten yang dampaknya paling parah, untuk bisa memastikan percepatan penanganan darurat gempa ini bisa berjalan dengan optimal. Dan BNPB tadi terus menghimbau masyarakat yang ada di zona terdampak agar tetap tenang, namun sekaligus bisa senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta untuk menghindari bangunan-bangunan yang mengalami retak atau rusak parah
mengingat potensi gempa susulan masih terus diwaspadai. Dan pemirsa, demikian Breaking News Metro TV. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.